Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1b sampai dengan 2. Mari dengan penuh sukacita kita awali ibadah ini dengan menyanyikan kasih Allah pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya.
di dalamnya. Kebaktian saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku?
Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun, tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 16, 19, dan 21 tertulis. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, jemaat-Mu GKI Masaran telah siap untuk menyambut firman-Mu. Urapi akal budi, hati, dan pikiran kami, bungkus dengan kuasa darah-Mu segala kelemahan dan dosa-dosa kami, supaya firman yang akan ditaburkan pada saat ini boleh kami pahami dan kami mengerti, boleh menjadi tuntunan dan inspirasi di dalam kami melakukan
dan melanjutkan karya keselamatan. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Haleluya. Jemaat GKI Masaran yang saya kasihi, yang saya rindukan, dan juga saya banggakan. Apa kabar jemaat semua? Saya melihat sudah banyak orang-orang baru. Orang-orang yang dulu saya kenal, sudah banyak yang tidak ada. Saudara tahu berapa lama kita tidak ketemu? Kita tidak ketemu
25 tahun lamanya. Lama ya. 25 tahun itu bukan waktu yang pendek, saudara-saudara. Kalau itu dari bayi diukurnya, ya, dia sudah menjadi seorang pemuda yang dewasa, seorang manusia yang bisa berpikir bijaksana dan mandiri, seorang manusia yang barangkali juga sudah bisa memutuskan untuk berkeluarga. Jadi sangat lama. Nah, saudara, terima kasih karena sebetulnya saat kesempatan seperti ini adalah saat-saat yang saya rindukan. Jadi saya percaya dan saya GR, kita sama-sama merindukan. Kita ingin sama-sama bernostalgia seperti 25 tahun yang lalu. Nah, saudara, yang pertama, kesempatan saat ini saya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun penyatuan GKI. GKI Jabar, GKI Jateng, GKI Jatim pada tanggal 26 Agustus tahun 88 menyatakan, mengikrarkan bahwa 3 gereja itu telah menjadi satu gereja, menjadi gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara, tentu perjalanan sinode gereja kita itu juga mengalami pasang surut, mengalami dinamika yang panjang. Saya cukup tahu perjalanannya, saudara. Jadi penyatuan tahun 88 saya kelas 2 SMA, tetapi berita tentang penyatuan gereja itu sudah menggema di dalam pikiran dan hati saya karena saya sudah aktif di GKI Blora pada waktu itu. Bahkan juga ada beberapa orang jemaat yang menjadi utusan, menjadi saksi peristiwa yang sangat-sangat penting itu. Kemudian dalam perjalanannya, saya juga semakin banyak mengenal orang-orang yang terlibat langsung, baik mereka yang berjabatan pendeta, yang mengambil keputusan, maupun juga anggota jemaat yang tidak berjabatan tetapi ada di dalam persidangan itu. Teman-teman dari Komisi Pemuda GKI, teman-teman dari Komisi Wanita Sinode GKI, ya, waktu itu mereka juga ada di tengah-tengah persidangan itu untuk menyemangati, untuk mendesak para pimpinan sinode menyatukan GKI. Nah, saudara, yang kedua tentu juga bukan persoalan yang gampang jika kita membayangkan karena 3 gereja ini, GKI Jabar, Jateng, dan Jatim, adalah 3 gereja yang berbeda. Berbeda asal muasalnya, berbeda pengajarannya, berbeda tradisinya, berbeda tata gerejanya, berbeda pula jabatan-jabatan gerejawinya. Mereka sepakat untuk meleburkan diri. Dan tentu ini bukan hal yang mudah. Dan tidak semua orang juga happy dengan peristiwa ini. Ada banyak riak-riak, ada banyak dinamika, baik di dalam internal GKI maupun juga di dalam lingkungan eksternal. Di dalam internal GKI, terutama mereka yang sepuh, mereka yang sudah senior, mereka beranggapan bahwa penyatuan GKI ini adalah sebuah penyatuan yang mengada-ada, sebuah penyatuan yang tidak dalam sejarah yang tepat. Demikian juga ada banyak orang-orang di luar GKI yang mencibir, bahkan bersuara negatif. Kenapa? 3 sinode yang berbeda itu, berbeda gereja, berbeda ajaran yang tadi saya sebutkan, mereka memproklamasikan untuk bersatu.
Apa karena sama-sama, karena mayoritas anggota jemaatnya adalah etnis Tionghoa, maka mereka bisa menyatu? Saudara-saudara, tentu ini bukan alasan yang tepat. Ini bukan sebuah alasan yang bisa dijadikan pembenaran. Saya mau katakan bahwa penyatuan GKI terjadi adalah karena rencana dan kehendak Allah yang harus dinyatakan. Penyatuan GKI terjadi adalah karena masing-masing pimpinan sinode beserta dengan jemaatnya masing-masing, kita semua, kita mau mendengar suara Tuhan dan mewujudkan cinta kasih Tuhan itu dalam hidup bergereja secara konkret dan nyata. Saudara bayangkan, kalau itu terjadi atas inisiatif, terjadi atas ambisi orang-orang tertentu, pejabat-pejabat gerejawi tertentu, saya yakin saudara bahwa penyatuan itu tidak pernah terjadi. Masing-masing gereja juga punya ego masing-masing, punya kekasan masing-masing. Jabar, Jateng, Jatim tentu juga tidak mudah untuk bisa melepaskan semua baju-baju kejayaan mereka, kemudian dibuang dan kita ganti menjadi baju yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mari kita melihat di sini ada sebuah kata kunci. Penyatuan GKI itu terjadi semata-mata karena Allah campur tangan, karena Allah berencana dan berkehendak, tetapi juga kemudian semua pimpinan jemaat, semua jemaat yang terlibat, semua dengan rendah hati mau mendengar suara Tuhan dan mewujudkan rencana Tuhan yang indah itu. Dan ini mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang kita baca dan kita dasar tadi. Bagaimana Yesus, saudara-saudara, mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah satu di dalam Tuhan. Ada kesatuan rohani antara umat dengan Tuhan. Itu tatkala umat memakan tubuh dan darah Kristus, maka di dalam diri umat itu mereka terikat bukan saja secara jasmani, tetapi juga terikat secara rohani karena berlangsung dalam daging dan darah Yesus. Dan ini adalah penanda persekutuan rohani yang luar biasa. Umat tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam umat. Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia, Yesus juga katakan maka juga Allah bekerja di dalam persekutuan yang indah di dalam Kristus itu. Sehingga yang mau dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya dengan mereka harus makan daging dan darah Kristus adalah bahwa Yesus mau menawarkan kalau kamu mau bersekutu, bersatu dengan aku, makan daging dan darahku, itu bukan hanya sekedar persekutuan jasmani, tetapi adalah persekutuan secara spiritual, persekutuan secara rohani yang mengikat satu dengan yang lain. Dan itu yang membedakan ketika mereka pernah makan mana pada saat peristiwa keluaran. Itu hanya peristiwa jasmani, mengenyangkan sesaat, tetapi tidak hidup untuk selama-lamanya. Tetapi yang Yesus katakan adalah, kalau kamu makan daging dan darahku, tubuh dan darahku, maka persekutuan itu menjadi kokoh dan kita hidup
selama-lamanya di dalam Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran Kristus, perkataan kita adalah perkataan Kristus. Tindakan yang kita lakukan adalah tindakan Kristus. Sehingga kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Sehingga, saudara-saudara, kita di dalam melakukan aktivitas kita sesungguhnya karena Kristus ada di dalam diri kita, karena Allah bekerja di dalam kita, maka kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab keimanan yang kita miliki. Nah, persoalannya, saudara, itu banyak orang yang memisah-misahkan hidupnya antara hidup dunia dengan hidup yang rohani. Seperti itu ya. Ada musik rohani, ada musik duniawi. Ada makanan duniawi, ada makanan rohani. Padahal sesungguhnya Yesus mengatakan bahwa hidup kita itu harus holistik, harus utuh, jasmani dan rohani. Jadi ketika kita percaya, ya, ketika kita dibaptis, kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita, maka di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, Yesuslah yang harus kita hidupi. Perkataan Yesus itulah yang harus kita wujud nyatakan di dalam tindakan kita secara konkret. Itu makanya saya katakan bahwa hampir sebuah keniscayaan kalau penyatuan PKI itu terjadi hanya karena manusia, karena ambisi-ambisi orang-orang tertentu. Saya ambil contoh yang lain, yang tidak jauh-jauh. Kita, ya, saudara, saya dengan saudara, kita juga diikat oleh sebuah persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, sehingga kita masing-masing saudara dalam melakukan komunikasi, tindakan, itu juga bukan semata-mata karena keinginan-keinginan manusia, tapi harus kita maknai bahwa Allah yang bekerja, Allah yang berencana sehingga kita bisa berjumpa. GKI Masaran dengan Pendeta Enos, para penatua dan jemaat. Kalau kita pikir-pikir, setiap orang tentu punya pikiran masing-masing. Setiap orang tentu punya pemahaman teologi yang berbeda-beda. Ada ambisi-ambisi tertentu juga kalau kita mau mengakuinya. Nah, saudara, ketika kita berkumpul dan kita tidak diikat oleh darah dan tubuh Kristus, bagaimana mungkin kita bisa bersatu? Bagaimana mungkin saudara bisa mendengarkan Pendeta Enos bicara, lalu percaya dan melakukannya? Sopo si Enos itu? Anak Wingi sore kan gitu. Masih senior saya, anak saya, cucu saya bahkan. Tetapi kita melihat bahwa di dalam Pendeta Enos ada Allah, ada Kristus di dalam dirinya, di dalam perkataannya, dalam pelayanannya, dan itu yang mendorong kita untuk taat dan mendengarnya. Karena kita mengasihi Allah dan kita mau setia kepada Allah. Oleh sebab itu kita bisa mendengarkan suara Allah di dalam diri Pendeta Enos. Itu ya saudara. Makanya sebetulnya dalam sebuah dinamika berjemaat terjadi perdebatan, terjadi kesalahpahaman, terjadi perselisihan, pertengkaran. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena bagaimanapun itu ada sisi kemanusiaan kita yang punya cita-cita, punya pikiran, punya ambisi, ya, punya sesuatu yang kita anggap baik. Tetapi di dalam kehidupan bergereja, maka semuanya itu harus kita dasari dengan cinta kasih di dalam Tuhan. Apakah keinginan saya, rencana saya, ambisi-ambisi saya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ya, saudara,
sehingga Pak Enos tidak bisa memaksakan kehendaknya, saudara-saudara juga tidak bisa memaksakan kehendaknya, tetapi yang terjadi adalah kita harus saling mendengar. Kita harus saling mengisi. Kita harus saling peka, sehingga di dalam ketegangan itu terjadi sesuatu ya, yang membuat kita maju, sesuatu yang membuat kita menjadi nyata di dalam mewujudkan cinta kasih Allah yang sesungguhnya dan bukan ambisi-ambisi semata. Nah, kembali kita kepada kisah penyatuan GKI, saudara. Apa sih yang dihasilkan di dalam penyatuan ketiga GKI, Jabar, Jateng, dan Jatim itu, saudara? Tentu ada banyak hal-hal yang sudah berhasil dilakukan, sudah banyak pemikiran-pemikiran dan keputusan-keputusan luar biasa yang terjadi, walaupun juga masih ada banyak hal yang barangkali belum bisa diwujudkan. Alot sekali, ya karena tadi dinamika yang terjadi, tapi saya ingin melihat ada dua hal besar yang terjadi, dan kebetulan saya juga pernah terlibat di dalamnya. Melalui penyatuan GKI, ada keputusan yang luar biasa, keputusan yang besar yang berani dilakukan. Yang pertama adalah kebaktian dengan menggunakan leksionari 4 bacaan. Setelah bertahun-tahun dari awal kita menggunakan 1 bacaan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Bahkan para pendeta juga tidak semuanya sepakat waktu itu. Saudara, waktu itu terjadi saya masih pendeta muda. Dan saya di Jakarta bersama dengan teman-teman pendeta muda waktu itu, ada 7 orang, kita mencoba untuk memperkenalkan leksionari dalam kebaktian raya Paskah selama masa Prapaskah. Itu saudara, suara yang terjadi sungguh sangat tidak menyenangkan. Kita dianggap kebablasan, dianggap sebagai pendeta muda yang terlalu berambisi. Ngadeg we durung jejeg, kok wis arep bertingkah yang lain-lain. Ada perkataan yang seperti itu yang sangat menyakitkan. Tetapi saudara, di dalam perjalanan, kemudian saya dengan sukacita mengikuti dalam persidangan-persidangan klasis, sinode wilayah, toh pada akhirnya leksionari itu dilakukan. Walaupun masih banyak yang belum siap, ada di antara yang masih mencoba untuk menawar, bahkan menolak. Tetapi sampai saat ini kita ternyata sudah berhasil dan melakukan kebaktian dengan leksionari. Dan itu harus kita syukuri dengan luar biasa dan membuktikan sekali lagi bahwa GKI berdiri, GKI berkarya itu karena kehendak Allah, bukan atas ambisi-ambisi manusia ke belakang. Bayangkan saudara, dengan leksionari itu berarti kita sudah berhasil ya, dalam bersunhodos, yaitu berjalan bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain untuk mewartakan kabar sukacita ini. Sehingga saudara, bagi yang praktis ya, bagi jemaat yang berpasangan dengan pasangan yang Katolik saat ini, mereka lega. Kenapa? Karena ibadah mereka, baik itu di misa Katolik, dalam kebaktian di GKI, bacaannya sama, leksionarinya sama. Dan ini tentu sesuatu yang sangat melegakan. Walaupun ada banyak rintangan, ada banyak kesulitan, tetapi pimpinan Tuhan menolong kita. Yang kedua, saudara, tanpa kita sadari, saudara, dalam beberapa tahun ini, kita sudah mempunyai apa yang disebut dengan konvensi GKI 2014. Apa itu konvensi GKI? Adalah sebuah pengakuan iman yang disusun berdasarkan situasi, kondisi, pemikiran, dan konteks berjemaat GKI, khususnya yang ada di Indonesia,
dan konteks masa sekarang ini. Dan tentu ini juga bukan hal yang mudah, karena berabad-abad, ini bukan lagi hanya bertahun-tahun, berabad-abad kita beribadah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bahkan kita sudah punya dua pengakuan yang lain, selain pengakuan iman rasuli. Ada pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan juga ada pengakuan iman Athanasius. Ini muncul lagi apa yang disebut dengan konfesi GKI. Saudara yang kasih Tuhan, konfesi GKI adalah sebuah keniscayaan dari sebuah kehidupan bergereja. Ini yang harus kita miliki, karena inilah yang akan mendasari kita dalam kita berteologi, dalam kita berpikir, dalam kita bertindak, dalam kita bergereja, dalam kita melakukan kesaksian pelayanan yang konkret di tengah-tengah dunia. Dan kita bersyukur, saudara, bahwa konvensi ini berhasil kita susun dengan baik. Dan sekarang juga bisa kita ucapkan bersama-sama. Dan ini juga menjadi kekuatan kita dan mungkin juga diirikan oleh banyak gereja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengatakan bahwa perjalanan dinamika gereja yang demikian sulit itu, yang kadang-kadang membuat perpecahan, membuat orang-orang yang tidak seide itu terpental dari persekutuan kita. Tetapi kita melihat disinilah otoritas Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi, yang dinyatakan, dan jemaat harus dengan rendah hati mau mendengar, mau menerima, dan mau melakukannya. Ini adalah bentuk dari tindakan Roh Kudus nyata yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita alami dengan sepenuh hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita ambil benang merah ini, lalu kita berlakukan di dalam hidup sehari-hari. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, ketika kita menyatakan bahwa Kristus ada di dalam hidup saya. Kemudian persekutuan saya dengan Kristus yang menghadirkan Allah semesta itu juga mempengaruhi pikiran, perkataan, dan perbuatan saya. Maka segala sesuatu yang indah terjadi. Suami istri yang ribut, yang mendengarkan firman Tuhan ini harus juga berpikir, saudara, bahwa kalau Tuhan yang mempertemukan mereka, Tuhan yang menyatukan mereka, dan itu diterima dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, bahwa Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita, maka tidak lagi kita harus bersitegang, berdebat, bertengkar, hanya karena keegoisan masing-masing. Libatkan Tuhan, maka akan ada banyak solusi yang terjadi. Demikian juga dalam hidup bergereja, antara pendeta dengan majelis, antara majelis dengan badan-badan pelayanan, komisi-komisi, antara jemaat Tuhan dalam kepanitiaan. Kita sering terlibat di dalam pertengkaran-pertengkaran yang hebat. Tetapi mari kita merefleksikan bahwa apa yang kita lakukan bukankah seringkali hanya karena ego kita yang besar, hanya karena rasa superior kita. Saya yang paling pintar, saya yang paling berjasa, saya yang paling banyak mengeluarkan duit, saya yang punya jasa. Seringkali itu yang kita besar-besarkan, sehingga banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang marah, banyak orang yang tidak sejahtera. Ketika itu terjadi, kenapa kita tidak merendahkan diri, melihat tubuh dan darah Kristus yang ada di dalam hidup kita, yang menguasai setiap kita. Kita datang mohon petunjuk, kita dengarkan apa yang menjadi rencana Tuhan, dan kita bersama-sama berdoa untuk kita bisa ngejawantahkan itu dalam sebuah keputusan-keputusan konkret
dalam sebuah tindakan-tindakan yang nyata, saudara, maka yakinlah akan ada keajaiban dan mujizat yang besar kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Jemaat GKI Masalah yang kasih Tuhan, saya yakin pengalaman saudara-saudara berjalan dengan Tuhan itu sudah menguatkan saudara-saudara untuk bertahan sampai saat ini. Karena Tuhan bukan hanya untuk dihafalkan, bukan hanya untuk diingat-ingat, tetapi Tuhan juga harus terus-menerus kita hidupkan, kita nyatakan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Yakinlah, saudara-saudara, persoalan apapun akan kita bisa hadapi. Karena kita punya pengalaman dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan. Maka tubuh dan darah Kristus itu menjadi bagian yang nyata. Sehingga kita tidak hanya mau mengikut Tuhan di saat-saat kita senang, di saat-saat kita gembira, tetapi kita juga mau mengikut Tuhan pada saat kita juga harus memikul salib. Harus mengalami pergumulan, harus mengalami kesusahan dan penderitaan. Ya tadi, murid-murid juga banyak yang tidak siap. Mereka melarikan diri. Mereka mengundurkan diri. Mereka tidak sanggup yang seperti itu. Tetapi mari kita belajar seperti 12 murid yang juga menjadi keyakinan Petrus. Petrus tahu, Petrus mengimani bahwa di dalam perkataan Yesus itu ada kehidupan yang benar. Ada kebenaran yang sejati, dan itu yang membawa mereka dalam keselamatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mewujudkan hidup kita menjadi milik Kristus, dan kita hidup sukacita karena kita tunduk kepada perintah Kristus. Bayangkan saudara, segitiga ya, atas sendiri itu adalah Allah, atas sendiri itu adalah Kristus, lalu di samping kanan dan kiri adalah kita dengan pihak lain. Bisa kita isi sendiri antara suami dengan istri, antara orang tua, anak, Tuhan, antara majelis jemaat dengan jemaat, Tuhan, antara penatua dengan pendeta, Tuhan di atasnya. DKI Jabar, Jateng, Jatim, Tuhan di dalamnya. Dan jika itu terjadi, maka percayalah, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang turut dilibatkan dalam pelayanan bersama-sama dengan Kristus dalam wujud yang nyata, konkret dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan
doa syafaat kita. Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah kebaktian ini. Tuhan, Engkau nyata di dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup dalam kerendahan hati, taat kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, ketimbang kami menjalankan apa yang menjadi ambisi-ambisi, keinginan dan cita-cita kami pribadi. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah syukur tahun ini, karena kami juga boleh menyaksikan perjalanan 3 gereja, GKI Jabar, Jateng, dan Jatim menjadi satu. Kami percaya Tuhan bahwa semua terjadi karena rencana dan kehendak Tuhan. Segala dinamika di dalam kami bergereja, kesulitan-kesulitan, pertengkaran-pertengkaran, bahkan juga intrik-intrik yang ada di dalamnya, semua itu menjadi bunga-bunga kami ketika kami mencoba untuk menerjemahkan rencana dan kehendak Tuhan yang nyata dalam kami hidup bergereja. Kiranya Tuhan Engkau memberkati penyatuan GKI ini, sehingga kami bukan hanya sekedar berkumpul untuk membangun kebanggaan kami, membangun prestis kami, tetapi terlebih pada waktu itu kami juga mampu Tuhan untuk mengkonkretkan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini melalui karya-karya kami yang merupakan perpanjangan tangan dari karya-karya Tuhan. Berkati Tuhan pimpinan sinode, ketua sinode beserta dengan badan pekerja majelis sinode, badan-badan pelayanan yang ada, demikian juga dengan pimpinan-pimpinan sinode wilayah, klasis-klasis, dan jemaat-jemaat yang terangkum di dalamnya. Biarlah Tuhan memberkati semuanya itu sehingga GKI makin setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan nyata dalam pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk GKI Masaran. Tuhan juga sudah membuktikan bahwa Engkau bukan hanya Allah yang hidup. Setelah berpuluh-puluh tahun dari Pos dan Bajem, tahun 91 GKI Masaran didewasakan. Kemudian juga masih harus menghadapi pergumulan yang panjang, kerinduan akan hadirnya seorang pendeta di tengah-tengah jemaat. Setelah silih berganti, orang datang dan pergi, Tuhan juga dengan otoritas-Mu menunjukkan rencana dan kehendak-Mu yang nyata dengan kehadiran pendeta Enos yang ditahbiskan menjadi pendeta sulung GKI Masaran, yang juga sudah memberikan kontribusi dan pelayanan yang nyata, yang mampu menggerakkan Tuhan jemaat-jemaat ini, sehingga mereka juga boleh melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Bukan hanya dalam intern mereka, tetapi juga di lingkungan Masaran pada umumnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan di tempat ini. Berkati hamba Tuhan beserta dengan keluarganya. Berkati keluarga penatua. Biarlah mereka Tuhan, Engkau yang akan menjaga, Engkau yang akan melindungi sehingga melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, gereja Tuhan semakin terwujud nyata. Demikian juga dengan segenap anggota jemaat dan simpatisan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan jemaat. Kiranya Tuhan juga memberkati hikmat, kebijaksanaan. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita. Kami teringat Tuhan saudara kami yang saat ini sedang sakit. Terutama Tuhan dalam pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau juga mendengar doa kami.
Engkau mendengar keluh kesah kami, Engkau melihat air mata kami, dan berkenan untuk membantu, menolong, memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami juga dokter-dokter dan segenap tenaga medis, kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, di mana mereka juga boleh bersukacita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melawan pandemi COVID-19 ini, sehingga banyak nyawa yang terselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami satu persatu, pergumulan-pergumulan kami, doa-doa yang kami tidak mampu menyebutkan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya dan berkenan untuk menunjukkan kebesaran, supaya rencana dan kehendak Tuhan saja yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan dengan didasari dari Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi, sehingga persembahan yang kami berikan boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk majelis yang mengelola. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan kami. Haleluya, amin. Bergeraklah satu, bertegak langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandeng
Bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Marilah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, perannya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.